pengasuh Feli dan juga teman-teman pengasuh yang lainnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak pengasuh mengajak adik-adik semuanya berdiri dan kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Adik-adik, kakak pengasuh mengajak adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini Tuhan Yesus, kami mau bilang buat Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah menjaga kami sampai saat ini. Dan kami alaskan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Ya adik-adik, untuk lebih semangat lagi, kakak pengasuh mengajak adik-adik semuanya berdiri dan kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Yesus Pokok dan Kita Lihat Caranya. 1, 2, 3. Waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, kakak pengasuh minta adik-adik semua duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, sekarang kami akan membaca sedikit dari sabda firman-Mu. Bapa berkati kami agar sebentar nanti firman yang kami baca dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Kakak pengasuh ulang sekali lagi, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 1,
ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Mari kita baca secara bersama-sama. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi setiap orang yang membaca dan mendengarkannya serta melakukannya di dalam hidup dan kehidupan mereka dari hari lepas hari. Amin. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak pengasuh Ita. Hari ini kakak pengasuh punya sebuah cerita yang paling menarik. Nah, bagaimana supaya adik-adik semua bisa tahu cara memelihara lingkungan dengan baik? Kita saksikan ceritanya. Ih, buka pintu nih apa paling kotor nih, mana menyapu tuh, kita mau menyapu sedikit Jo. Halo Kak Deni. Ika, sudah mana ini belum kesini. Lu Kak dia menyapu betul. Sekarang itu kita lihat tuh orang-orang tuh susah yang mandi tuh dan kebersihan nih. Musuh buang sampah sabarang. Betul lah, kita nih berjalan di jalan kita lihat sampah. Tangan bulan paling banyak di jalan. Sampai saya lihat lingkungan itu aku bersih lah itu. Ini barang kalau saya menyapu begini lah, akan silakan begitu saya sudah. Ibe dia, sih bisa lihat tanpa sampah di sini sih buang sampah sabarang saja. Ini jam begitu, dia. Nih, barang kenapa? Di sini saya tanpa sampah saja. Udah mami, soalnya saya lihat kata di situ ada tanpa sampah basah-basah. Oh ya kakak, kita minta maaf ya, kita simpang barang. Makanya kalau sih berjalan tuh lihat di sekitar lo kata ada tanpa sampah kasih si buat sampah sembarangan Kak. Sudah ya. Mulai dari sekarang, berjalan dimanapun, kalau membuang sampah tuh buang pada tempatnya. Atau pada tempat yang sudah disediakan di sekitar kantoran. Iya Kak Eka, dan kira Kak Eka seperti itu. Kita belum, kita masuk ke dalam tuh, makanya lihat apa kalau belum masuk ke dalam. Kita sampai bisa goreng kan. Hari ini masuk supaya. Terima kasih banyak. Oke, nah baru saja adik-adik menyaksikan sebuah drama singkat yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh. Ada pesan yang ingin kakak pengasuh bisa sampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak-anak yang diberikan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk memelihara lingkungan ini dengan baik, maka yang pertama adik-adik harus lakukan adalah harus bisa menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan baik. Yang kedua adalah adik-adik tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat. Tetapi adik-adik harus bisa membuang sampah pada tempat sampah atau pada tempat yang disediakan. Yang ketiga adalah adik-adik tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Yang keempat adalah adik-adik harus melakukan penghijauan. Jika adik-adik tidak bisa melakukan pesan yang disampaikan oleh kakak kita tadi, maka dengan sendirinya adik-adik sudah melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita, dan kakak pengasuh kita mengajak adik-adik semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3.
sebuah tugas buat adik-adik di rumah. Tugasnya adalah adik-adik harus mengirimkan foto tentang adik-adik sementara melakukan pembersihan di lingkungan rumah. Dan tugas itu harus dikirimkan ke Messenger atau WA group pada masing-masing subjenjang. Ditunggu ya tugasnya. Ya adik-adik, saatnya kita akan ada dalam doa syafaat. Kakak Engka mengajak semua untuk tenang, lipat tangan, lalu kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu, pemeliharaanmu buat hidup kami. Sehingga di hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu online dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak ini. Biarlah Bapa jaga, tuntun pimpin mereka, berikan mereka pertumbuhan yang baik. Bapak jadikan mereka anak-anak yang dengar-dengaran orang tua, bahkan Bapak jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka. Bapak lebih mengenal pribadi mereka, rumah tangga, bahkan pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Bapak curahkan berkat melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, agar mereka boleh melihat dan membesarkan anak-anak ini dengan baik, sesuai dengan apa yang Bapak sendiri kehendaki. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang sementara terjadi akibat adanya coronavirus ini Tuhan. Biarlah kami semua tetap dijaga, dilindungi oleh tangan Bapa sendiri. Untuk pemerintah, para dokter, para medis yang merupakan barisan terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, biarlah ada berkat dan sukacita selalu yang mereka rasakan. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami, ampuni kami dengan setiap salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mohon janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai kami semua. Semua anak SMTPI Jemaat GPM Labuang, bahkan bangsa dan negara ini, negeri dan jemaat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Seruan anak sekolah minggu, saya cinta Yesus dan tanah air. Shalom.